juga. Oke, silakan Pak. Oke, oke. Ya, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita coba sharing dengan peserta yang hadir. Jadi materi yang coba kita bahas atau kembangkan dalam webinar kali ini tentang bisnis kearifan lokal koperasi ya, yang mungkin peserta sudah tahu bahwasanya di bulan Juli ini adalah hari lahirnya koperasi, tepatnya tanggal 12 Juli. Ya, paling tidak kita uh, sharing dulu bagaimana sih perkembangan koperasi di Indonesia. Nah, hari ini kita coba menggali uh, arah koperasi ke depan, yang mungkin tema-tema sentral uh, dari kementerian, bahwasannya diharapkan koperasi di Indonesia itu menuju koperasi modern kan seperti itu ya. Nah, arah menuju koperasi modern ini tentunya tidak mudah ya. Tentunya kita ketahui eh, segala potensi yang ada, bisnis-bisnis yang berkembang pun masih terbatas di baik di pedesaan maupun di perkotaan yang ada di seluruh Indonesia. Ya, bicara Bali tentang perkembangan koperasi cukup bagus dan marak. Cuman sekarang kan tantangannya adalah bagaimana koperasi itu dikembangkan dengan atau bisa sejajar dengan pelaku-pelaku bisnis yang lain atau pelaku swasta, bahkan BUMN sekalipun kan gitu ya. Nah, ini tantangan ke depan karena di dalamnya roh koperasi itu adalah bagaimana eh, anggota sebagai pemilik gitu ya. Nah, ke depan ya memang harus diberikan pemahaman lebih baik kepada seluruh pengelola, manajemen, pengurus di dalamnya agar bisa berpikir membenahi bisnisnya ke depan sehingga tetap bisa bertahan eh, terhadap tantangan-tantangan persaingan bisnis yang akan terjadi di depan. Nah, bicara bisnis kearifan lokal di sini mungkin eh, sudah bisa dilihat. Saya geser dulu ya. Oke. Jadi bicara kearifan lokal di sini dikatakan bahwasanya pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah pemenuhan kehidupan mereka. Nah, otomatis Bali, kita bicara Bali ya khususnya, dengan berbagai macam karyawan lokal yang kita miliki, diharapkan bisa menjadi sumber inspirasi, sumber kehidupan bagi masyarakat yang ada di Bali. Ya, kita ketahui ya Bali adalah uh, sumber pendapatan utama adalah di sektor pariwisata, budaya, seni dan budaya. Tentunya dengan segala aktivitas yang ada, kita coba menggali di sana apa-apa saja yang bisa dipakai gitu ya di dalam mengembangkan potensi itu kan gitu ya. Nah, kearifan lokal ya fungsi dan manfaatnya eh, jelas bagaimana diharapkan manusia yang ada di dalamnya di dalam pengembangan sumber daya manusia juga berbicara bagaimana eh, pelestarian ya baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya yang ada di daerahnya sehingga kedepannya ini bisa digunakan sebagai potensi ya potensi yang diharapkan bisa mendatangkan suatu pertumbuhan ekonomi kan tuh ya. Nah, jadi sekiranya eh, potensi itu yang harus kita gerakkan, kita ambil sebagai peluang bisnis atau garapan yang sedianya bisa harus dipotensikan ya. Oke, bicara koperasi pada umumnya ya walaupun
kita tahu ada jenis 4 kegiatan koperasi yang cukup besar, ada koperasi produksi, koperasi konsumsi, simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Nah, itu bentuk-bentuk koperasi pada umumnya yang dikelola oleh masyarakat di Indonesia ya. Dan di Bali pun juga sudah berkembang, dan ini menjadi hal-hal yang strategis karena potensi apa yang ada di Bali, nah itu yang harus mulai dipikirkan, walaupun tidak ada kata terlambat, karena namanya persaingan ya, persaingan bisnis di dalamnya, ya jangan sampai orang-orang asing pun yang datang ke Bali ikut berbisnis di dalamnya. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya ke depan, sehingga kesadaran anggota, kemudian kesadaran dari pengelola atau manajemen koperasi itu sendiri, ya wajib memikirkan potensi lokal gitu ya, potensi lokal yang kira-kira yang harus eh, bisa digerakkan menjadi sebuah potensi ekonomi. Nah, oke, jadi eh, 4 usaha besar ini bisa diturunkan lagi, misalnya ada koperasi produksi gitu, misalnya nanti mengarah kemana apa yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten di Bali gitu misalnya. Kemudian apa kita lihat dari sektor-sektor yang lain ya. Nah, ini kita coba sedikit sharing. Di sana ada bisnis potensi lokal yang ada eh, di Indonesia maupun di Bali sendiri, ada unsur kerajinan yang kita ketahui sumber daya kerajinan atau keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, begitu cukup banyak dikembangkan. Bicara misalnya souvenir gitu ya, baik berbahan dari eh, bambu, kemudian tanah liat, gerabah, kemudian ukiran dasarkan dari kayu, kemudian pahatan-pahatan kayu, kemudian batik, ya, kemudian ada wayang, topeng, barang kerajinan batu, logam, dan kerajinan perak. Nah, itu sekiranya yang harus menjadi konsentrasi di dalam eh, ikut campurnya koperasi menangani hal-hal tersebut kayak gitu. Karena kalau tidak, ya pasti akan eh, pengusaha-pengusaha lokal atau pengusaha swasta itu yang akan mengambil alih kan itu ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian sedikit, jadi ancaman karena bagaimanapun juga sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah, misalnya ataupun keahlian-keahlian tertentu yang bernuansa kearifan lokal, karena kan namanya juga kerajinan itu kan tidak semua orang bisa ya, tidak semua orang eh, apa bisa mengembangkan potensi itu, cuman ya menjadi tantangan ke depan. Hal-hal macam ini memang mudah ditiru karena kalau tidak diproteksi dengan baik, kemudian tuh ya, misalnya antara hak kekayaan intelektualnya, kemudian karena ini berkaitan dengan karya seni seseorang yang menghasilkan potensi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Nah, itu ya. Hal lain misalnya wisata alam ya, kita tahu Indonesia cukup banyak wisata alam yang bisa dikembangkan dari pantai, sungai, gunung, danau, hutan, air terjun, kemudian perkebunan itu bisa di dikemas, disulap, kemudian ya menjadi sumber-sumber ekonomi yang sekiranya koperasi bisa menjalankan bisnis tersebut gitu. Ya, karena karakteristik koperasi kan kita ketahui ada kebersamaan, gitu ya. Baik dari permodalan itu bisa kita rembungkan, bisa kita kontribusikan, baik jumlahnya sama maupun tidak. Mungkin serupa tapi tak sama dengan PT itu atau perusahaan swasta, ya saya pikir kenapa tidak gitu lah. Kita bersama-sama. Kalau perusahaan, ya anggaplah PT itu kan orangnya terbatas. Cuman kalau PT yang sudah terbuka mungkin masyarakat bisa memiliki saham ya. Tapi kalau di koperasi itu kan dengan jumlahnya mungkin dalam jumlah modal yang sama atau simpanan pokok dan wajib yang sama, kemudian bisa berkontribusi menyumbangkan apa namanya simpanan berupa investasi, tabungan dan sebagainya. Saya pikir ini menjadi kekuatan yang luar biasa ke depan. Artinya dengan segala potensi yang ada di masing-masing desa, daerah, kabupaten yang ada di Bali khususnya ya, itu bisa disegerakan gitu ya. Artinya masyarakat sekitar berkumpul kayak gitu, eh, mengorganisasi diri menjadi sebuah lembaga yang
ya berbadan hukum kayak itu ya, apalagi sekarang sudah walaupun secara undang-undang belum disahkan, itu sudah diisyaratkan ada namanya koperasi multi pihak kayak gitu ya. Jadi semua pihak boleh berkontribusi terhadap pengembangan sebuah bisnis koperasi gitu. Nah, ini juga hal yang menarik ke mungkin dari mahasiswa di daerah asalnya masing-masing memiliki potensi alam wisata yang bisa dikembangkan sebagai wadah dari gerakan koperasi untuk menjalankan bisnisnya. Kayak gitu. Hal yang lain adalah misalnya ada atraksi seni, ya, ini juga bisa. Jadi Anda lihat yang sudah berjalan, mungkin Anda misalnya suka barong, misalnya tarian, nyanyian, musik, permainan lokal, itu ya saya pikir harus dikemas kayak itu ya. Memang selama ini ada beberapa daerah yang dikelola oleh desa adat kayak gitu ya. Nah, artinya desa adat kan hanya berpikiran sebatas adat gitu ya. Cuman sekarang kalau kita berpikiran eh, ya untuk umum lah masyarakat sekitar di desa tersebut, artinya walaupun tidak masuk adat, walaupun masuk kedinasan juga ikut menikmati potensi-potensi seni budaya yang bisa dikembangkan oleh koperasi di daerahnya masing-masing kayak gitu. Jadi ya, ibaratnya eh, apa yang menjadi kearifan lokal, istilahnya kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu daerah, potensi-potensi ekonomi ya wajib mulai dipikirkan, dikembangkan, ya dipotensikan bahkan menjadi barang-barang ekspor gitu. Karena selama ini kan yang eksportir handicraft kan hanya perorangan gitu. Saya jarang mendengar ada koperasi ekspor ya handicraft gitu misalnya. Nah, ini kenapa tidak gitu loh. Nah, ini yang harus menjadi pemikiran buat kita semua. Yuk kita bersatu kayak gitu ya. Ibaratnya wadah koperasi ini cukup bagus sebenarnya. Bahkan di beberapa negara-negara yang apa, memberikan potensi ekonominya kepada gerakan koperasi atau falsafah koperasi itu eh, rakyatnya ya lebih makmur lah, artinya tingkat kemiskinan bisa diatasi. Walaupun selama ini kita tahu ada BUMN di dalamnya, cuman ya kita tahu saja bagaimana Anda bisa bedakan bagaimana karakteristik sebuah badan usaha milik negara dibandingkan kalau koperasi yang menghandle kan gitu ya. Nah, ini memang pergerakan koperasi ke depan ya memang harus didukung oleh kebijakan politis juga ya, tidak mungkin ya kita lihat juga siapa yang memimpin negara kita, apakah konsen di dalam mengembangkan semangat gerakan koperasi ini di dalam mengolah potensi ekonominya. Nah, ya kurang lebih itu mungkin yang eh, menjadi hal-hal yang harus eh, mulai dipikirkan oleh eh, mahasiswa juga. Ya baik, itu. Kemudian yang lain, saya melihat bagaimana reposisi bisnis yang ada ya dalam bisnis koperasi ini, ya adaptasi perubahan itu pasti. Bagaimana manajemen organisasi dan bisnis itu harus tetap ada, karena namanya juga tantangan ya, tantangan ke depan, bagaimana organisasi dan bisnis koperasi itu harus diperbaiki. Eh, Ya, artinya sumber daya berkaitan dengan sumber daya manusia, ya kita ketahui lah banyak keterbatasan-keterbatasan sini. Nah, inilah tantangan ke depan bagaimana harus siap dengan segala potensi yang ada. Kemudian adaptasi teknologi. Teknologi informasi mungkin nanti Pak Bagus akan menyampaikan apa-apa saja yang bisa dikembangkan karena eh, ya IT ini juga sudah mulai diganggu. Ada bisnis koperasi pun juga mulai diganggu dengan kemajuan teknologi yang ada misalnya karena kecepatan misalnya pinjaman online ya ini salah satu pinjaman online yang sudah digerakkan oleh swasta kan gitu ya. Mereka dengan cepat kasih uang, kasih bayar bunga dan sebagainya. Nah, ini ke depan bagaimana koperasi. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian adaptasi potensi lokal, harus peka terhadap potensi sekitar lingkungan di mana koperasi berada sebagai peluang bisnis ke depan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pada slide sebelumnya, bahwasannya eh, siapapun yang mengelola koperasi itu harus peduli melihat potensi
kekayaan alam, kekayaan seni budaya, kemudian bagaimana atraksi wisata, kemudian apa yang bisa diangkat kayak gitu ya, sehingga bisalah menciptakan suatu lapangan pekerjaan di desanya masing-masing. Ya, walaupun kita pahami banyak eh, hal-hal yang dicoba oleh pemerintah, misalnya ada badan usaha milik desa, misalnya. Nah, ini kan menjadi tantangan juga bagaimana BUMDes bisa disinergikan dengan koperasi sehingga keuntungan yang diraih juga dirasakan. Selama ini kan wacananya badan usaha milik desa dikembangkan, tapi ya mungkin masyarakat tidak merasakan manfaatnya. Saya pikir itu hanya ya mungkin nuansa-nuansa politis juga ya, karena bicara bagaimana ekonomi itu dikembangkan di desa, apalagi ada apa anggaran pendapatan belanja desa yang digelontor dari pusat begitu cukup besar, cuman ya itu ibaratnya masih belum lah dirasakan. Apa sih di mana yang kita paling perbaikan eh, jalan, nggak ada infrastruktur yang kita, tapi secara ekonomi ya, saya pikir belum menyentuh lah. Nah, inilah tugasnya bagaimana mereposisi bisnis koperasi ke depan itu sehingga siapapun yang ada di dalamnya mulai berpikir ya. Kalau tidak, ya roh koperasi itu akan hilang gitu ya. Roh koperasi itu hilang karena ada kebersamaan, kekeluargaan, kegotong royongan dan sebagainya, dan secara ekonomi pun pasti ada apa pembagian hasil atas kontribusi dan partisipasi. Nah, mungkin secara ringkas itu dulu dari saya untuk melengkapi eh, diskusi hari ini. Mudah-mudahan sekedar apa yang saya pikirkan bahwasanya kearifan lokal harus kita angkat ya gitu sebagai peluang ke depan menuju koperasi yang lebih modern dan lebih baik kayak gitu. Pastinya kalau modern ya pasti didukung oleh hal-hal kekinian, ibaratnya ya bicara Indonesia, bicara Bali kayak gitu potensi anak-anak muda yang mungkin perilakunya sudah mulai berubah kayak gitu ya dibandingkan generasi-generasi sebelumnya ya ini yang harus diperhatikan juga sebagai kekuatan ekonomi ke depan dan koperasi harus bisa hadir dan anak-anak muda uh, saya sangat berharap bisa berkontribusi besar dalam kegiatan ekonomi tersebut. Oke. Mungkin itu dulu Pak Bagus. Saya stop dulu. Mungkin lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak D. Mungkin ada yang mau nanya dulu atau mau sekalian? Boleh open kamera Ya, ya, biar lebih ini, biar lebih seru. Ada Komang Adi, ada Izanoya, Elsa, Niko, Gusti siapa ya ini ya? Sama Dayu Ayu, Ida Ayu Putu Intan. ya. Ya ada. Mungkin Saya lanjut dulu ya Pak ya. bisa diceritakan dari potensi lokal diceritakan potensi apa yang sudah diangkat di desa atau bahkan belum eh, diangkat. Silakan dari peserta mungkin Niko barangkali, kemudian ya Elsa ini dari Tabanan mungkin ada potensi yang sudah digarap di desanya. Kalian bisa komentar sehingga kita bisa eh, diskusikan eh, kurang lebih apa yang menjadi kiat-kiat atau hal-hal yang mungkin bisa diangkat. Silakan mungkin dari Sama ada Pak peserta Doni Pak, sama Pak. bisa bisa sharing dulu. Baik, kalau belum mungkin Pak Bagus lanjutkannya dulu Pak. Oke, Nanti saya lanjut mungkin dulu ya. dari penjelasan Nah, Pak Ajib. Ya, silakan. ya mungkin ada slide sedikit tapi nggak sekeren Pak D nih slide-nya. Udah kelihatan Pak D? Ya, Sudah, jadi sudah Pak. mungkin saya bahas sedikit masalah
globalisasi gitu ya. Tadi kan Pak Dia udah cerita panjang tentang koperasi itu, jadi saya melihat dari sisi yang agak sedikit berbeda. Nah, sekarang kan semua ngomong globalisasi gitu ya. Jadi tanda-tandanya itu ada pergerakan barang, modal, dan uang gitu, bebas. Jadi sekarang kita hidup di zaman yang borderless bisa dibilang gitu. Jadi tidak ada lagi batasan apa namanya ruang dan waktu, dan semua bisa diakses dari rumah seperti yang kita lakukan sekarang kan gitu ya. Jadi biasanya kalau dulu kita harus datang ke suatu tempat, kumpul untuk melakukan seminar, melakukan kegiatan yang apa namanya diperlukan, tapi sekarang semua bisa kita kerjakan dari rumah dengan bantuan internet. Nah, itulah globalisasi sebetulnya. Jadi ketika semuanya sudah terkoneksi, maka globalisasi itu sudah bukan isapan jempol. Tapi nah, ada dilema di sini kan. Nah, tidak semua yang kita lihat di dunia ini paham dan siap untuk itu, gitu ya. Nah, jadi masyarakat banyak juga yang terutama di daerah-daerah yang belum terkena internet, belum akses internetnya masih agak sedikit susah gitu. Itu memang agak susah atau belum semasif kita yang tinggal di perkotaan. Karena kita di sini kan bisa dibilang beruntung nih, apalagi di Denpasar. Pemerintahnya sangat apa namanya paham dengan kemajuan teknologi, dengan globalisasi ini, jadi kita sudah disiapkan. Tapi bagaimana ceritanya ketika kita ngomong di Papua gitu. Nah, di Papua kebetulan saya ada ponakan juga tinggal di sana. Dia bilang kalau di sana tuh akses langsung ke satelit gitu dia bilang. Nah, jadi di sana aksesibilitas internet tuh tidak semudah di sini gitu ya. Nah, jadi gimana nih globalisasi? Nah, pemerintah juga melihat hal itu. Jadi disiapkanlah sebuah lembaga yang memang bisa terjun sampai dengan ke grassroots atau ke akar rumput sampai dengan menyentuh masyarakat. Itu namanya koperasi gitu ya. Nah, gimana sih pemerintah menyiapkan itu? Pertama jelas reaktif gitu ya. Jadi koperasi-koperasi ini disiapkan harus mampu reaktif dan antisipatif menghadapi globalisasi ekonomi. Caranya gimana ya? Mungkin dengan kemajuan teknologi ya, paling tidak kita punya alat komunikasi namanya HP gitu. Nah, jadi dengan itu kita bisa saling sharing informasi dulu. Gitu. Sehingga apapun informasi yang ada dan dengan cepat terjadi di luar itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu informasinya sama gitu. Nah, itu kan yang kadang-kadang kalau dulu itu susah gitu ya. Nah, kalau sekarang kan sudah dengan mudah, dengan melentikkan jari, informasi itu udah sepersekian detik itu udah tersebar gitu kan, sudah viral gitu kan. Nah, jadi itu yang sekarang lagi dikejar sama pemerintah melalui koperasi-koperasinya gitu ya. Nah, selain itu, koperasi ini juga harus mampu melihat peluang gitu. Apa peluangnya? Nah, jadi jelas ada dampak positif dari ekonomi atau globalisasi ekonomi di sini, di mana pasar itu makin terbuka, arus modal itu bisa jadi tanpa batas, sehingga si penggiat koperasi ini bisa lebih memaksimalkan efisiensi dan efektivitas. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kita harus melihat nih potensi-potensi apa yang ada. Yang tadi Pak Gede Dana bilang, potensi apa sih yang ada di masing-masing desa, di masing-masing wilayah. Karena sayang sekali kalau saya pribadi melihat kadang-kadang kita itu seperti apa ya, sukanya ATM gitu, tapi selalu melupakan yang namanya M. Jadi kita selalu mengamati terus meniru, tapi lupa melakukan modifikasi gitu. Harusnya kan kalau ATM lengkap itu kita harus bisa meniru, kita bisa mengamati, kita bisa tiru, terus kita modifikasi baru kita
lempar keluar. Nah, kalau sekarang kita lihat kan rata-rata nih, hampir sekarang di semua wilayah itu mirip ya. Jadi kayak misal gitu, contoh konkret yang saya amati 2-3 tahun yang lalu di Denpasar ini sangat masif berkembang yang namanya coffee shop, kan gitu. Nah, 1 tahun terakhir coffee shop itu sangat masif berkembang di Kintamani. Betul nggak? Ada yang perhatikan nggak? Sekarang kan kita dengan kemajuan Instagram, media sosial lainnya itu, ya kita aktualisasi dirinya dari situ. Jadi lagi ngopi nih di depan Gunung Batur gitu kan, kayaknya keren banget gitu ya. Nah, jadi kan tapi yang kita tidak sadari itu ada homogen gitu. Jadi sama nih antara yang terjadi di dasar sama yang terjadi di Kintaman itu kan mirip gitu. Nah, kenapa nggak potensi yang ada di sana itu yang dimajukan gitu ya. Nah, inilah fungsinya pemerintah melalui koperasi nantinya untuk menggali potensi-potensi itu. Nah, fungsinya kita juga sebagai generasi muda, kalian sebagai generasi penerus, ini juga harus melihat nih, ya, supaya gimana? Supaya tidak semua di Bali ini yang terdiri dari 8 kabupaten satu Kodia ini sama semua. Jadi kita harus gali potensi-potensi yang lokal gitu, ya. Kalau zaman dulu saya sempat angkat juga istilahnya globalization. Jadi bagaimana mengglobalkan produk-produk lokal gitu. Ya, sekarang kan beberapa sudah mulai ya. Kayak misalnya di apa namanya eh, Karangasem, Sibetan itu udah mulai keluar satu produk salak, salak wine. Terus ada kopi salak gitu. Nah, itu yang harus didukung sekarang kan gitu, supaya menjadi global dia, supaya orang itu bisa melihat. Kemudian sudah mulai juga, saya nggak tahu asalnya, tapi beberapa tempat sudah melakukannya, itu arak Bali. Ya, sudah mulai di packaging dengan bagus. Yang lagi ngetren kan Holy Tirta nih. Ya, jadi itu sudah mulai di packaging dengan bagus, sudah mulai di marketing dengan oke, apa namanya strategi pemasaran dan pricing strateginya juga oke banget. Nah, itulah bagaimana cara-cara yang harus dilakukan sehingga barang-barang yang lokal itu terus naik tingkat gitu ya. Nah ini ya. Jadi gimana caranya kita buat barang supaya inovatif, cepat diterima pasar. Nah sekarang yang kita lihat kalau kalian perhatikan, kalau kita lihat semua itu mulai dengan packaging yang bagus. Tuh. Jadi mulai dengan apa namanya dari sisi luarnya dulu bagus, dibagusin gitu. Nah baru kita perbaikin dari dalamnya. Ya, apapun sekarang kan desain itu harus cantik, harus bagus. Ya, kalau desain presentasi saya ini kan nggak ada apa-apanya dibanding punya Pak Dana tadi tuh keren banget. Ya, jadi packagingnya tuh harus bagus gitu. Ya, nah itu yang terjadi juga, yang kita harus mawas juga. Nah, itulah nanti yang kita harus bawa ke koperasi, dibantu oleh koperasi ini untuk memasarkan. Ya, syukur-syukur nanti bisa mulai di apa namanya dikasih pinjaman dana, pinjaman modal ya. Nah, jadi ada diversifikasi nantinya antara setiap kabupaten itu punya produk-produk yang berbeda. Nah, jadi apa yang akan terjadi ketika itu terjadi itu ya diversifikasi produk? Pertama, masing-masing kabupaten ini punya kearifan lokal, punya uniqueness ya, yang mana nanti ketika pandemi ini sudah betul-betul selesai, sekarang kan jadi endemi, sudah betul-betul selesai, kemudian tourism sudah mulai bagus lagi, kita harapkan tamu itu datang tidak hanya spending 3,5 hari di Bali seperti yang terjadi sekarang, tapi bisa kembali lagi ke era keemasan Bali pada tahun 90-an,
di mana tamu itu datang spend waktu itu 14 hari di Bali. Kan gitu. Jadi kenapa sekarang berkurang? Karena ketika dia datang ke Kuta, ke Nusa Dua, dia udah bisa lihat semua gitu. Udah bisa lihat kopi luwak, udah bisa lihat apa namanya salak, gula pasir. Ya udah terus ngapain dia pergi ke tempat lain kan gitu. Nah itulah yang harus dikembangkan sekarang nih. Ya, ketika tidak ada pendanaan bisa didanai dengan pemerintah melalui aksesibilitas koperasi tadi. Tuh, ya. Selain memang koperasi-koperasi ini harus juga ikut kemajuan teknologi. Ya, jadi ketika nih kalau ya mungkin gitu ya, ketika kita tanya atau kami tanya, saya dan Pak Dana tanya ke adik-adik semua, apa yang ada di bayangan kalian tentang koperasi? Mungkin sebagian besar pasti menganggap itu old school atau jadul banget lah gitu. Jadi kita harus datang ke koperasi, setoran dan lain sebagainya. Kemudian nanti setiap bulan dipungut dan lain sebagainya. Ya, nah ternyata tidak seperti itu lagi nih koperasi. Ya, ada beberapa perusahaan-perusahaan startup digital yang sudah mulai berpikir bahwa koperasi ini memang eh, citra Indonesia. Ya, jadi sangat erat berkaitan sama UMKM yang mana UMKM itulah yang menyelamatkan kita dari resesi global sekarang. Ya, jadi mereka ini sudah menyiapkan teknologi yang mendukung koperasi sehingga koperasi ini bisa mulai bersaing dengan bank-bank nasional. Ya paling tidak BPR. Nah, kemudian mereka juga bisa sudah masuk ke dalam ranah teknologi yang semuanya sudah dengan apps base, ya sudah dengan aplikasi. Nah itu yang harus betul-betul apa namanya digalakkan lagi, ya. Jadi adik-adik di sini juga sebagai generasi perubahan harus mulai menggembar-gemborkan itu, karena grassroots-nya ini kan bisa disentuh sama koperasi, ya. Jadi yang paling enak itu kan mainin koperasi karena nyentuh langsung ke orang nih, dan di mana kita juga ikut kan di sana gitu ya. Jadi untuk dari kita untuk kita itu betul-betul udah di koperasi itu Pak Dona ya. Nah kemudian balik ke yang tadi gitu ya, eh, produknya ini harus betul-betul juga dilihat diversifikasi, uniqueness-nya apa nih, sehingga nanti bisa dijual dibantu oleh koperasi, baik dari pemasarannya, baik dari segi permodalannya nanti untuk memproduksinya, baik dari segi aksesibilitas marketingnya, mungkin nanti bisa berkembang lagi teknologinya ketika koperasi ini sudah mengadopsi teknologi terkini yang ada. Tuh, jadi ketika koperasinya sudah mengadopsi teknologi, nah logikanya kan bisa di apa namanya copy paste gitu ya, di copy paste ke produsen-produsen lokal yang ada, sehingga produk-produk lokal ini punya akses, punya kemajuan teknologi dan punya diversifikasi produk yang memang siap untuk menghadapi globalisasi gitu. Kurang lebih itu yang bisa saya share. Mungkin kembali ke Pak Dana. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Jadi melengkapi eh, pemahaman potensi kearifan lokal yang akan digerakkan gitu ya, akan digerakkan, disinergikan dengan kondisi-kondisi kekinian. Artinya, seperti yang saya sampaikan materi sebelumnya, ya anak-anak muda juga harus bisa em, melihat melihat potensi. Artinya peran kalian sebagai generasi muda ya itu juga sangat penting di dalam menciptakan sebuah peluang kerja di masing-masing wilayah. Ya, anggaplah desa kalian masing-masing kayak gitu ya, atau desa masing-masing yang sekiranya ada potensi sumber daya alam gitu ya,
kemudian diangkat sebagai kekuatan potensi masing-masing daerah. Nah, nah semangatnya adalah ketika sudah melihat potensi, ya pastinya pertanyaannya kembali kepada konsep bisnis yang sederhana. Ya mungkin di benak kalian bagaimana dengan permodalan kayak gitu ya, bagaimana permodalan. Nah ini skema-skema permodal yang sempat kita sharing di kelas, bahwasanya modal itu bukan masalah kayak gitu ya. Karena kalau bicara masalah semangat kooperasi, berarti permodalan itu kita upayakan secara bersama-sama, kayak gitu ya. Secara bersama-sama, secara kolektif, baik dengan jumlah yang besar maupun jumlah investasi yang berbeda-beda. Tentunya dengan harapan kalau investasi yang berbeda-beda, tentunya keuntungan juga berbeda-beda dirasakan. Tapi apapun itu, eh, yang kita maksud adalah bagaimana eh, ke depan kayak itu ya. Artinya jangan sampai koperasi itu jalan bisnisnya gitu-gitu aja gitu ya. Walaupun eh, kita tahu sudah ada yang mencoba, kayak misalnya ada koperasi wisata, koperasi eh, ya anggaplah dia mendirikan sebuah travel agent enggak gitu ya, yang 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 bisa menyerap wisatawan lokal maupun asing, yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagus. eh, Fenomenanya adalah pemodal-pemodal besar itu mendirikan misalnya pasar oleh-oleh misalnya di dekat di Kuta kayak gitu, kayak Krisna kita sebutnya mereknya aja ya. Jadi eh, mereka tentu cenderungnya, karena tadi dibilang ya cukup singkat di Bali, ya mereka nggak mau main ke desa-desa gitu ya. Nah ini yang harus di, disiasati supaya para wisatawan itu main ke desa, kemudian mungkin menginapnya di desa, dan ada homestay-nya. Nah, itu yang harus mereka kita berikan eh, pengalaman-pengalaman kayak itu ya, ya, yang mungkin bisa diciptakan untuk menikmati suasana pedesaan gitu ya. Bila perlu diciptakan event-event culture, misalnya diajak misalnya ke sawah kayak itu ya. Nah, misalnya itu kan dengan karena di negaranya mungkin kan kalau mereka kan ya ada pertanian tapi pertanian yang modern. Nah, sekarang kalau kita di Bali mungkin yang masih ada sawahnya misalnya daerah Tabanan, mereka kita bisa ajak terjun ke sawah itu misalnya dengan segala potensi yang ada. Habis ke sawah kita suguhkan kuliner lokal. Nah, tentunya habis dia kemudian kalau memang kita punya penginapan homestay, mereka kita inapkan di eh, pondok-pondok misalnya itu ya, pondok-pondok wisata yang kita ciptakan, dan itu semua harus dikemas oleh koperasi gitu. Jadi eh, tidak ada eh, apa namanya perasaan bahwa potensi ekonomi itu yang ada di desa itu dikuasai oleh satu orang gitu lah. Ya selama ini kan mungkin ada saja seperti itu fenomena. Nah, makanya saya sangat berharap adik-adik yang sebagai inspirasi di desanya masing-masing itu bisa mengangkat, menggerakkan, mengumpulkan teman-temannya, ya, eh, mengemas eh, apa yang bisa digerakkan di masing-masing daerah tersebut gitu, baik dari kerajinan atau apa. Dan saya pikir Indonesia ini cukup luas lah potensinya yang bisa kalian angkat sebagai seperti itu ya. Nah, jadi terkait dengan modernisasi ya jelas, ibaratnya tadi sudah singgung Pak Bagus, apa-apa saja yang kalian lihat, foto, klik, share, nah itu viral, apalagi ada air terjun yang bagus kayak gitu misalnya kan, sehingga orang cepat tahu, oh di sana bagus view-nya. Nah, ketika punya view bagus air terjun, nah di sana apa yang perlu kalian siapkan? Nah, trekkingnya, trayeknya, kemudian pemandu wisatanya, kemudian oleh-olehnya, lalu apalagi gitu ya, barangkali bisa diangkat di sana. Kemudian kalau mungkin selama ini secara teknis mungkin sarana transportasi atau akses jalan yang mesti kendala yang memang harus kita bicarakan dengan pemerintah bagaimana eh, lewat dana desa yang mungkin sekarang sudah cukup banyak digelontorkan ke desa-desa, bahkan kepala desa agak susah dia menciptakan peluang-peluang itu ya, karena harus punya mungkin
Termute Pak Deh. Ya baik, ya. eh, jadi seperti itu potensinya. Jadi kira-kira ada yang ingin dikembangkan, silakan. Ya, mungkin ada adik-adik yang mau ditanyakan. Silakan dari Elsa mungkin ada potensi yang menang. Siapa nih Adi ya, yang masih bergabung. Barangkali ada yang ingin didiskusikan atau Niko mungkin yang sudah mengembangkan potensi bisnisnya. Niko, atau Dayu Intan, silakan. Ya, Izin menjawab, Pak. ya silakan Pak. Silakan Untuk Elsa. untuk usaha yang waktu ini saya buat Hmm, tetap berjalan, tetapi belum sangat berkembang. ya, Untuk di sekitaran desa, menurut saya sudah em, memasuki potensi desa sih, Pak, karena di sini sudah beberapa orang yang eh, ikut membeli. ya. Ya. Elsa produknya apa ya? Sama lupa waktu ini. Produknya apa? Halo Elsa, produk yang dijual? Berupa dessert kecil, puding buah. Oke, ya, oke. Uh, Elsa eh, mengembangkan bisnis potensi dessert kayak gitu, Pak. Bagus. Artinya eh, harus mulai memikirkan juga, artinya kebutuhan itu apakah memang benar diangkat dari apa namanya sumber daya yang tersedia di sana, misalnya di setnya buah apa yang dia pakai kan gitu ya, kemudian kelengkapannya apa, nah itu juga harus mulai melirik lah potensi desa masing-masing kayak gitu. Kira-kira udah pakai potensi lokal nggak untuk bahan bakunya? Untuk bahan baku semua sudah ada di sini, Pak, dekat-dekat Oke. rumah. Jadi sudah termasuk Ya, ya, ya itu. Kemudian pengemasannya gimana? gimana, Pak? Pengemasannya? Pengemasannya berupa cup 35 Oke. 35 mili. Ya, 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 ya. Baik, jadi itu perlu dikembangkan lagi ya saya. Jadi potensi misalnya hal yang sudah dijalankan kayak gitu dikembangkan lagi. Kemudian tetap saya tekankan supaya uh, bahan bakunya mengambil dari lokal atau di tempat Anda berada, sehingga Anda juga harus bereksperimen kira-kira bahan baku apa lagi yang bisa dipakai ya, sehingga ada variasi-variasi di set yang mungkin bisa dikembangkan. Mungkin bisa menemukan sesuatu barangkali dari varian-varian makanan yang sudah dibikin kayak gitu. Itu juga bisa hal yang menarik ya. Apalagi misalnya uh, uh, tinggal di mana, di Tabanan ya? Saya dari Kemenu, Pak, Oh, Gianyar. 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 Kemudian Gianyar apa? Gianyar. Di Kecamatan Sukawati. Oh, Sukawati ya. Nah, itu yang harus eh, di diangkat kalau memang ada potensi ya. Kalau daerah segianya kan daerah seni biasanya. Nah, sekarang kalau ada produk-produk bahan baku tumbuh-tumbuhan, makanan yang bisa didiversifikasikan, silakan gitu, jangan ya bisa dikembangkan eh, menjadi lebih eksklusif lagi, bahkan Elsa juga harus bisa berpikir produknya itu bisa ditawarkan ke restoran atau hotel-hotel terdekat kayak gitu ya, sehingga wisatawan itu bisa menikmati ya produk lokal atau buah yang dikemas dalam dessert itu misalnya seperti itu. Mungkin Pak Bagus ada masukan? Silakan.
Cukup sih ya, belum Ya, ada. ya, ya. Baik. Ada lagi yang lain? Niko waktu itu bikin roti kayak Niko. Gimana Niko? Gimana usahanya? Jalan nggak? Niko, benar ya Niko? Kalau nggak salah. Bisa mantau Niko. Atau Dayu Intan sudah dikembangkan kah? Peluang-peluang bisnis yang sudah dipresentasikan di kelas waktu itu. Ya, ya. Kalau memang belum, artinya eh, secara sederhana dapat kita simpulkan aja Pak Bagus bahwasanya eh, koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan yang beranggotkan anggota orang per orang maupun lembaga kayak gitu ya. Memang ke depannya harus memulai memikirkan hal tersebut. Artinya kearifan lokal ini perlu diangkat, perlu dilirik sebagai potensi ekonomi yang luar biasa sebenarnya. Kendala permodalan itu bukan jadi masalah ketika kita saling berkontribusi, bahkan bisa bekerja sama dengan para investor kan tuh ya, apalagi jenis koperasi yang mungkin akan dikembangkan kita sambil menunggu pengesahan dari DPR Undang-Undang Koperasi yang terbaru. Itu ada istilahnya koperasi multi pihak ya. Multi pihak itu nanti mengembangkan segala uh, apa sumber, tidak dari anggota, investor, pemerhati dan sebagainya itu bisa berkontribusi terhadap koperasinya. Nah, ini penting sekali artinya kebebasan di dalam bergabungnya elemen-elemen masyarakat dengan segala potensi yang ada itu memungkinkan koperasi ini akan berkembang lebih besar kayak gitu ya dan bisa mensejahterakan anggota dan masyarakat sekitarnya. Terlebih apa namanya dengan kemajuan teknologi ya memang suka tidak suka mau tidak mau harus mengadopsi perkembangan yang ada sehingga kecepatan pelayanan, kemudian akses informasi, kemudian kemudahan promosi itu cepat diketahui oleh masyarakat luas yang utamanya belum beranggota koperasi kayak gitu. Ya, ini penting ketika sudah dirasakan manfaatnya oleh anggota, dengan mudah kita akan bisa mempromosikan, yuk bergabung menjadi anggota koperasi kan gitu ya. Jadi semangatnya kekeluargaan, kegotong royongan dalam berbisnis ekonomi kerakyatan ini bisa menjadi sebuah kenyataan kayak gitu. Artinya kemudahan-kemudahan itu harus kita eh, lakoni ya secara bersama-sama. Kita ketahui ya memang ada pemodal-pemodal besar, tapi kita harus bisa merangkul mereka sehingga awal mulanya untungnya hanya dinikmati oleh eh, konglomerat itu, tapi ketika kita bergabung bersama-sama, bahkan bisa mengajak mereka bergabung sebagai investor, itu akan terjadi pembagian keuntungan. Ya, walaupun ada keuntungan sedikit kan, ya syukur-syukur itu ibaratnya kemiskinan ekstrim khususnya di Bali itu kan eh, akan berkurang. Bahkan survei BPS terakhir yang saya baca Maret Bali tingkat kemiskinannya paling terendah di Indonesia gitu 4% dari ininya ya paling rendah katanya. Nah ini luar biasa sekali ya harus terus ditingkatkan. Mungkin itu statement saya terakhir dalam acara ini uh, yang semoga bermanfaat sebagai inspirasi ke depan untuk anak-anak muda ya jangan sungkan-sungkan harus mengangkat potensi desa wilayah masing-masing di mana kalian berada sebagai kekuatan ekonomi yang luar biasa ke depan. Artinya eh, ke depan jangan tinggalkan desa Anda untuk ke kota mencari pekerjaan kan itu ya. Ya kembangkanlah desa Anda sebagai potensi ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja buat Anda dan masyarakat kita. Mungkin Pak Bagus yang terakhir silakan. Ya, kalau dari saya sih eh, sama gali potensi, terus manfaatkan koperasi. Jadi anak-anak muda ini harus lebih punya ide-ide yang lebih brilian gitu ya. Jadi harus misinya tuh harus apa ya? Kalau kata orang tuh kan ya we have to change the world kan gitu ya. Jadi rubah masa depan gimana caranya memajukan
desa kalian, tempat asal kalian dengan potensi-potensi yang ada, manfaatkan semua kearifan lokal yang ada, karena sebetulnya semua itu sudah kita punya, hanya sekarang tinggal kita mau atau enggak memanfaatkan itu, kemudian mau enggak kita apa istilahnya leveraging, jadi gimana caranya kita membawa dia naik tingkat gitu ya. Jadi kayak seperti apa sih namanya, kue kue Bali itu kan sekarang sudah mulai rame nih, ada di hotel-hotel five star. Kemudian minuman juga, loloh-loloh itu juga sudah mulai banyak nih kita lihat. Ya, tinggal sekarang kita nih yang lebih kreatif buat packaging yang lebih cantik, kemudian cara produksi yang lebih higienis bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kita bisa juga menyerang pasar-pasar global nantinya. Ya, jadi buat adik-adik semua selalu bersemangat membuat perubahan gitu, lebih bagus. Jadi ke depan itu kita harus bisa buat lompatan atau leapfrog dari apa yang sudah ada sekarang. Kira-kira itu Pak, terima kasih. Baik, ya, demikian eh, acara kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dalam materi. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Siang semua.